Maksudnya apa? Ya mohon maaf ya. Kita itu kalau punya kesempatan malah justru perintah. Tapi kalau Rasul tidak. Selama saya mampu, saya bawa sini. Selama punya duit, orang mau bayarin. Iya, ini. Bun, saya kembali kepada tadi Mbak Nawawi. Jadi begini, saya cerita. Saya punya guru di Banyumas itu, namanya Kiai Muhammad Hidayat. Itu bukan hanya musyawarah tapi guru saya. Guru yang sampai hari ini saya belum bisa meniru dalam hal ada beberapa hal. Satu, keistiqomahannya ini jauh, terus tidak pernah mengeluh. Yang selanjutnya beliau itu siapapun orang yang ngaji, walaupun toh itu nyun sewu, umpama diukur orang awam itu di bawahnya, beliau tetap sami'na wa ata'na. Maka saya ingat pada saat itu beliau itu sering ngaji ikut abaibum. Saya masih ingat disidang oleh PCN. Tidak terima kalau mantan Rois Suriah ngaji ke seorang abaibum. Banyak yang nggak terima kok. Banyak yang nggak terima. Itu luar biasa. Termasuk imam. Saya langsung matur. Bah, begini. Apa yang dikatakan beliau? Jadi yang dikatakan beliau pada saat itu adalah ilmu itu tidak bisa keluar dari lisan. Ilmu itu tidak bisa keluar dari akal, tapi ilmu itu bisa berfaedah dari hati. Belum tentu orang yang pintar itu ketika ngajar dia ikhlas. Belum tentu orang yang pandai ketika mengajar itu dari keikhlasan hati beliau. Siapa tahu begitu saya ngaji kepada orang yang saya anggap itu di bawah saya, justru orang ini akhirnya ikhlas. Itu yang iya. Kalau menerima amplop berarti nggak ikhlas. Ya, itu urusan lain. Urusan lain. Urusannya syariat. Urusannya syariat. Kalau dalam hal ini kan ngajinya tasawuf ya. Bukan syariat. Takon Ustadz Adam. Itu urusannya syariat. Jawab tasawuf ya. Tenanan lagi. Tak celurit kok. Celurit. Tenangkan. Mun, matur suwun. Langsung fal hadisul awal ajazani bi al alama Asy-Syaikh Muhammad Al Khatib Asy-Syami Sumal Madani Al Hambali. Jadi yang pertama, hadis pertama ini itu langsung beliau menerima ijazah dari al alama Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami, seorang ulama dari negara Syam. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, yang secara madhab beliau adalah bermadhab Hambali. Wahwa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masayyihi mutasiran ila Abi Dzarin Al-Ghifari. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbi azza wajal. Ini hadisnya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi, yakni hadis yang bukan diriwayatkan oleh Rasul akan tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saya itu kalau mau ngaji ya mutola'al dianggap bulanan apa? Mulane tekan kene dene santri langka niku tenan. Olehku mutola'ah tenanan kok santri. Ini saya enggak, ini khusus. Ini yang pertama. Bunyi hadisnya, ya ibadi, ini haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku, dan aku haramkan pula perbuatan itu pada kalian. Pertama kali yang kita kaji, kita itu tidak boleh berbuat zalim. Zalim itu adalah wat usek ila weri mahalihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim.
dolim. Dalam arti apa? Kita itu punya posisi masing-masing. Maka ketika kita itu memposisikan tidak sesuai dengan posisinya, maka kita itu adalah dolim. Sarung ki panggone nang ngisor. Tapi kok kapan sarung dideleh nang dhuwur ki jenenge ya dolim, kan seperti itu. Songkok itu juga di bawah, tapi kalau songkok itu di atas, ya dolim. Jadi kumpul gini ya kita jangan sampai ini mendolimkan diri kita masing-masing. Maka izin karo bunyai siapa? Punya hati dulu dolim kok ya. Coba aslinya gue. Nah ini contoh dolim ya. Maka Allah pun itu tidak mau dolim. Maka apa? Allah sendiri itu tidak mau dolim. Maka Allah berpesan kamu yang menjadi hambaku itu jangan sekali kamu itu dolim. Maka kamu saya haramkan untuk berbuat dolim. Nah ini kita. Maka monggo awak dhewe niki calon-calon pemimpin. Minimal yang minimal ya minimal sing durung kan melas. Kita ngomong calon nggih. Calon-calon pemimpin, ada yang pemimpin Batu Raden, ada pemimpin Basnas, pemimpin Selongo, pemimpin Purwojati, pemimpin Jalan Masjid. Nah ini kan semua pemimpin ini maka apa? Kita itu latihan untuk tidak dolim. Latihan untuk tidak dolim. Maka ini yang pertama kali. Yang kedua, ya ibadi kullukum dolun ilaman hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu tersesat. Jadi kita itu sebetulnya tersesat. Kecuali kalian yang aku beri petunjuk, maka kita jangan mengandalkan ilmu kita. Jangan kok pinter. Kita jangan mengandalkan kedudukan kita. Kita itu dolim. Kecuali kita itu ditunjukkan oleh Allah. Maka panjenengan semua ketika ziarah di makomnya Mbah Lamongan Derajat. Nah, itu kan ada kata-kata wenehono klambi marang wong kang wudo. Wenehono payung marang wong sing kodanan. Wenehono sego nggih, mboten segal nggih. Sego tat. Bahasa Jawa bisa tat. Nah, sedikit-sedikit ya, latihan tat nggih. Saya dulu juga pernah menjadi orang bingung. Ini namanya Banyumas itu nggih. Cuma alhamdulillah hanya 4 bulan. Ini namanya dolim namanya. Ya, oleh karenanya saya mewajibkan untuk bawa murojim. Jadi biar saya nggak dolim, jadi murojimnya itu penterjemahnya itu harus lebih intensif untuk menerjemahkan ketika ada kata-kata yang itu nggak sama ya. Maka di situ itu ada filosofi yang luar biasa. Ketika kita itu ziarah di makomnya Mbah Derajat itu nggih, wenehono klambi marang wong wudo itu bukan berarti dolim itu. Bukan berarti kita itu mencari orang yang tidak akan, tapi begini, kalau ada orang yang teraniaya, kalau ada orang yang lagi dikuyo-kuyo, kuyo itu apa? Kuyo-kuyo dibully dan sebagainya, maka apa? Berilah dia itu baju semampu kita. Kita itu kan kebalik ya. Kita itu hafal hadisnya man sataro, kan seperti itu ya. Musliman satarullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang kita tuh menutup kekurangan daripada orang, maka kita besok akan ditutup kekurangannya oleh Allah. Tapi kita itu kan terbiasa malah membuka satirnya orang. Iya, Membuka aibnya orang. Ya. Jadi Pak Muhaimin mungkin Pak Bupati punya aib. Gua tadi gua buka. Tapi kita bisa menutup, bisa
Ya, itu niatnya seperti itu. Dari awal kita udah bisa. Ngejenok kiai kan susah nih ya. Kalau tidak diingatkan, Apa-apa itu dibantai. dolim, Bu. Kalau tidak diingatkan itu dolim. Oh iya, Pak. betul. Jadi menolong orang yang akan dolim aja. Menolong orang yang akan dolim itu luar biasa. Maka ketika ada orang itu yang punya aib, kita berusaha menutupi. Oke. Tapi mohon maaf lagi, menutupi dengan apa istilahnya, Menyembunyikan. membuka aib dengan amar ma'ruf ini beda. Oke. Maksudnya apa? Ketika kita itu harus mengobrolkan sesuatu, karena itu harus diobrolkan demi kemaslahatan, itu namanya bukan membuka aib, akan tapi ini adalah dalam rangka amar ma'ruf. Amar ma'ruf, walaupun toh kemarin sudah pulang Pak Ma'rufnya. Ini yang siapa tadi yang merencanakan pengen silaturahim ke Senayan gitu ya. Batas, Gus, Monggo, batas. monggo ya, Tas ya, itu Bu. ya, itu di tas. Dari isi kayak mana singgung itu. Bontot ya, kayak cukup pakai. Siap ini. Maka ini yang kedua. Maka kita jangan kita itu sebetulnya orang tersesat. Ya. Maka apa? Aku yang akan memberi petunjuk Allah. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Jadi kita itu kalau minta petunjuk jangan ke orang, jangan ke tetangga, apalagi boloplek. Genah orang ini. Menyesatkan, keluarga menyesatkan. Ya, maksudnya ya kita boleh meminta petunjuk kepada orang, itu adalah wasilah. Maksudnya apa? Ketika kita minta petunjuk kepada orang, carilah orang itu yang dekat dengan Allah. Maksudnya seperti itu. Dekat dengan masjid. Jangan sampai kita itu minta petunjuk kepada orang yang orangnya itu jauh kepada Allah. Nanti petunjuknya ini akan dijauhkan dari Allah. Karena yang hakikinya yang memiliki petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim. Ini kita itu minta petunjuk itu ya kepada Allah. Ini yang disampaikan di dalam hadis qudsi ini. Ini yang kedua. Jadi ketika kita itu sadar bahwasanya kita adalah orang yang dolim, orang yang tersesat, maka mintalah kita itu petunjuk, dan petunjuk itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini kayaknya kaji tohirin lagi, nomor 3 kayaknya. Persis. Ya ibadi, kulukum jaiun. Hei, hambaku kamu semua itu orang kelaparan. Sabar lagi jadi murid. Tanpa Ilaman at'amtuhu. Kulukum jaiun. Ilaman at'amtuhu. Kecuali kamu semua itu adalah kamu semua itu adalah orang yang lapar. Semua orang kamu tok semua itu. Sawang kok lapar ya kayaknya. Kamu semua ini adalah orang lapar. Kecuali kalian yang aku beri makan. Maka sebetulnya yang memberi makan ini bukan Bu Haja Imarat. Itu adalah rezeki dari Allah, dititipkan Bu Haja, diberikan kepada panjenengan. Sama. Kita itu kenapa sih orang laki-laki itu ketika kerja mati itu mati syahid? Karena dia dalam posisi baru diamanati oleh Allah, dititipi rezeki Allah. Oke, awakmu tawai rezeki. Wong kerja ya. Ya, orang kerja ini dititipi oleh Allah sebuah amanat untuk diberikan kepada istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Maka apa? Jaminannya kalau ada orang kerja untuk keluarga meninggal itu dijamin syahidul akhirah. Kerjanya nang ngene Gus Dawi Gang Sadar. Ora apa-apa. Gang Sadar kan macem-macem. Enek dadi tukang parkir. Gigolo. Nggih, bukan gigolo nek gigolo itu sing kowe paham iki. Itu ya. Ini, maka apa? Fa'at imuni, fastat imuni at'imukum. Ini, jadi kita semua ini ternyata lapar, maka ketika lapar itu yang memberikan hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Jujur lapar kayak di panganan betul. Wah.
Tahu. Ayam banget dong ini terakhir ini mungkin. Monggo, monggo. Kita Kita nyantai saja, kita Jadi nyantai sama saja. rohani dan jasmani. Ya nu. Ya, nyantai saja ya. Ini, Bon. Kemudian selanjutnya, ya ibadi kulukum arin. Hei hambaku, kamu semua itu orang yang Muda, panjang. telanjang. Kamu itu semua adalah orang yang tidak berpakaian, arin, orang yang telanjang. Oleh karenanya apa? Di sini diterangkan bahwasanya ilaman kasautuhu fastaksuni, kecuali aku Allah yang memberikan pakaian kepadamu. Mohon maaf, pakaian ini jangan diartikan adalah yang kita pakai ini. Kita itu sebetulnya kalau mau jujur-jujuran, ketika Allah itu membuka aib kita, mohon maaf loh ya, ketika Allah itu membuka aib kita tuh malu. Betul. Mohon maaf, jenengan tidak tahu aib saya. Karena apa? Allah menutupi aibnya, aib saya kepada panjenengan sedaya. Coba kalau Anda itu dibuka oleh Allah bisa melihat aib saya, luar biasa saya itu malu. Dan masing-masing kita itu punya aib. Tetapi karena sifatnya Allah yang luar biasa, maka Allah itu menutupi aib-aib ini. Nah, maka apa? Kita itu harus bersyukur betul pada Allah. Alhamdulillah Gusti aib kula niki tasih jenengan tutup. Coba kalau aib kita itu tidak ditutup, kita akan di KPK di KPK oleh Allah di hadapan orang umum. Maka apa yang kita ambil dari hadis ini? Kita itu jangan mudah menelanjangi orang di depan umum. Kalau kita terpaksa ingin menelanjangi orang, itu telanjangilah di tempat yang sunyi. Yang Ojo porno. Ojo porno pikirannya. Maksudnya apa? Ketika ada orang, kita berkesempatan untuk mengorek kekurangannya dia. Kita punya kesempatan. Tapi jangan kesempatan itu langsung kita lampiaskan di depan umum. Tapi, Mas, bisa nggak nanti ke rumah saya? Oke, bisa. Nah, ini kita dialog, kita memberikan amiruna bil ma'ruf, wanhauna 'anil munkar. Ini lebih elegan, lebih menjaga perasaan, dan kita ini tidak ngelangkai haknya Gusti Allah. Wong Gusti Allah ben nutupi aib, mosok awak dhewe membuka aibnya itu. Itu pun saya juga hanya pandai ngomong, ngelakoni ya abot. Maka mukadimah saya sudah saya sampaikan, kita ngaji ini adalah untuk mengoreksi diri kita sendiri-sendiri. Kita masing-masing punya kelemahan. Kalau kelebihannya saya sudah tidak saya ragukan, Boloplet ini wabeh dari kelebihan. Kelebihan berat badan. Aku dengan dong. Ini, oke. Kemudian selanjutnya ya ibadi. Innakum tuhti'una bil laili wan nahari. Masya Allah. Hai hambaku, kamu itu setiap pagi, sore, malam selalu berbuat dosa. Nih, awak dhewe niki isu wis maksiat karo Gusti Allah. Awan maksiat karo Gusti Allah, sore maksiat karo Gusti Allah, bengi maksiat Gusti Allah. Niku selalu berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kita itu adalah membuat dosa itu setiap pagi, malam, sore, bahkan setiap detik, jami'an. Maka fastaghfiruni aghfir lakum. Maka apa? Mintalah kamu ampunan kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Maka kafaratul majlis yang luar biasa itu kan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sebetulnya setiap majlis apapun, asal itu majlisnya baik, walaupun toh namanya kencreng kan isi napi. Ini sebisa mungkin ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dulu Wassalamualaikum. Dulu kita itu kalau mendengar ini kan kayak minhum. Wong NU kan pakai Fatihah.
ternyata kita itu juga terlalu suudzon. Mohon maaf ini internal sih, orang pas jadi ad hoc loh ya. Pas jadi ad hoc, wah ini bahaya ini. Jadi kita itu juga NU harus introspeksi. Wong NU itu ya banyak sekali kekurangannya. Wong NU loh. Nah NU, maka ketika saya ditanya, barusan itu, tadi sebelum maghrib itu ada orang karena di grupnya itu grup Purwokerto ini, Purwokerto Selatan, itu ada grup namanya grup MUI Purwokerto Selatan, itu kan majemuk orangnya. Nah di situ tuh nge-share yang hasil keputusan Jember yang membahas bantuan dari Hari Tanu Sudibyo. Itu kan lagi diculne maneh itu. Padahal itu kan sudah itu untuk menghabisi orang NU. Itu seperti itu. Maka gimana ini Gus? Ini NU dihabisin ini. Saya jawab, NU kira butuh awakmu. NU kira butuh wong-wong sing model kayak enggak. NU itu enggak usah jenengan jaga. NU itu yang mendirikan waliyun min auliyaillah. Itu sudah dijaga oleh para wali. Jenengan malah tayangi karo nunut NU merusak NU lah iya. Boleh urip ngene NU iya, tapi NU enggak seperti itu. Nah, oleh karenanya maka apa? Yang penting kita itu adalah fastaghfiru lakum. Istighfar, Kita itu tingkatannya masih kasratul dzunub, masih banyak untuk berdosa, maka apa? Ya udah istighfar sing oke. Kasratul dzunub, wa kasratul junub. Mulai dok masuk lagi. Ayo ngomong bae. Ya lu bahas awake dewek. Awake dewek. Banyak orang bakal cek man batu. Bon, ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfauni. Hei kawulaku, hei hambaku, kamu itu tidak bisa melepaskan diri dari mara bahaya. Maka apa? Mintalah penjagaan dariku. Kita itu nggak bisa melepas atau menghindar dari bahaya yang ada. Maka mohon maaf, diusahakan setiap ba'da subuh itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yasuful khaira ilallah, Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a ilallah, Bismillahirrahmanirrahim, maka namin nikmatin faminallah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula